Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astini dengan NIM J1A019014. Baiklah, pada tugas keempat riset operasi kali ini saya akan membahas mengenai penyelesaian kasus linear programming menggunakan metode simplex. Nah, di mana pada video kali ini kita akan gunakan kasus maksimasi yang berbeda dengan kasus pada video sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baiklah, terlebih dahulu kita menuliskan bentuk matematis dari persamaannya, di mana di sini kita menggunakan simbol Z sebagai fungsi tujuan. Dapat ditulis maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Kemudian untuk batasan atau constraint-nya ini juga ada 3. Untuk batasan pertama 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Batasan kedua 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Batasan ketiga 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Adapun langkah-langkah yang kita lakukan dalam penyelesaiannya yakni langkah pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Nah, untuk fungsi tujuan ini dapat ditulis Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 diubah menjadi Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi batasan ini diubah menjadi kesamaan dan ditambah select variable. Pada batasan pertama 2x1 lebih kecil sama dengan 8 menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Pada batasan kedua 3x2 lebih kecil sama dengan 15 menjadi 3x2 ditambah x4 sama dengan 15. Pada batasan ketiga 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30 menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Nah, di mana select variable ini sendiri merupakan variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Di mana dalam hal ini terdapat 3 variabel select yaitu x3, x4, dan x5. Nah, selanjutnya kita menuliskan ulang untuk bentuk matematisnya yang sudah diubah tadi. Pada fungsi tujuan yaitu maksimumkan Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Pada fungsi batasan yaitu batasan pertama 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Pada batasan kedua 3x2 ditambah x4 sama dengan 15. Pada batasan ketiga 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Nah, adapun langkah kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Nah, terdapat beberapa istilah dalam metode simplex yakni NK. Nah, itu merupakan nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan. Di mana pada batasan pertama NK-nya sebesar 8. Pada batasan kedua NK-nya sebesar 15. Sedangkan pada batasan ketiga NK-nya sebesar 30. Kemudian ada istilah variabel dasar. Ini merupakan variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Misalnya pada persamaan 2x1 ditambah x3 sama dengan 8, jika belum ada kegiatan apa-apa berarti nilai x1 sama dengan 0 dan semua kapasitas masih menganggur, maka pengangguran dari 8 satuan atau nilai x3 sama dengan 8. Nah, pada tabel nilai variabel dasar untuk variabel select x3, x4, dan x5, pada fungsi tujuan permulaan ini bernilai 0. Kemudian pada batasan itu indeksnya positif. Nah, kemudian di sini saya sudah menulis kembali bentuk persamaannya yang sudah diubah tadi. Kemudian kita dapat membuat tabel simplex yang pertama. Oke, di sini sebelumnya kita masukkan dulu variabel dasar yang akan dicari yaitu Z, x1, x2, x3, x4, x5, dan NK. Di sini juga kita menuliskan variabel select-nya yaitu x3, x4, dan x5. Atau Z kita beri nilai 1, sedangkan untuk variabel select pada fungsi tujuan untuk tabel permulaan ini yaitu 0. Kemudian kita masukkan nilai-nilai Z yaitu min 3, min 5, 0, 0, dan di sini juga 0. Selanjutnya untuk yang batasan-batasan yaitu pada batasan pertama yaitu 2x1, di sini kita taruh 2, kemudian batasan yang kedua 3x2, kemudian batasan yang ketiga yaitu 6x1 dan 5x2. Sedangkan nilai x yang tidak ada kita beri nilai 0. Nah, sedangkan untuk variabel yang select-nya kita urutkan nilai variabel select-nya yaitu x3 1, x4 0, x5 0. Dan di sini 0, di sini 1, 0. Dan di sini 0 juga, di sini 0 dan di sini 1. Nilai NK-nya kita masukkan nilai yang ada di belakang tanda sama dengan yaitu di sini
bernilai 0, sedangkan untuk batasan pertama itu bernilai 8, batasan kedua bernilai 15, dan batasan yang ketiga yaitu 30. Nah, selanjutnya untuk langkah ketiga yaitu memilih kolom kunci. Nah, kolom kunci ini merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex, di mana kolom kunci dapat kita pilih pada kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Nah, dalam hal ini kolom X2 dengan nilai negatif terbesar persamaan tujuannya yaitu min 5. Nah, selanjutnya kita dapat memberikan tanda segi 4 pada kolom X2 seperti pada tabel berikut. Nah, selanjutnya tabel kedua dari tabel simplex yaitu pemilihan kolom kunci pada tabel pertama. Nah, di sini saya sudah menulis ulang untuk tabel simplex yang pertama, di mana seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa kolom X2 itu terdapat nilai negatif terbesar yaitu min 5, sehingga dapat kita katakan bahwa ini sebagai kolom kuncinya. Nah, jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuannya, berarti tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi atau sudah optimal. Nah, langkah yang keempat yaitu memilih baris kunci. Baris kunci ini ialah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci, di mana dapat kita tuliskan indeksnya yaitu nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Nah, pada batasan pertama yaitu 8 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Pada batasan kedua yaitu 15 dibagi 3 sama dengan 5. Batasan ketiga yaitu 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, dari perhitungan ini, batasan kedua terpilih sebagai baris kunci karena mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Kemudian kita dapat memberikan tanda segi 4 pada baris kunci, dan nilai yang masuk dalam kolom kunci dan juga masuk dalam baris kunci disebut angka kunci. Langkah kelima yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci, yang nantinya kita bahas lebih lanjut pada tabel selanjutnya. Kemudian kita juga dapat mengganti variabel dasar pada baris itu dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kuncinya atau X2. Oke, selanjutnya ini tabel ketiga, tabel simplex, yaitu cara mengubah nilai baris kunci. Nah, di sini saya sudah menulis ulang tabel simplexnya, dan di mana sudah kita ketahui bahwa untuk kolom kunci terletak pada X2. Sedangkan untuk baris kuncinya dengan indeks positif dan angka yang terkecil yaitu pada batasan kedua, yaitu yang ini ya. Kemudian kita dapatkan angka kuncinya yaitu 3. Selanjutnya kita dapat mengubah nilai baris kunci dengan cara nilai baris kunci dibagi angka kunci. Sebelumnya kita tulis variabel dasarnya dulu Z X3. Nah, di sini yang sebelumnya X4 kita ganti menjadi X2 kemudian X5. Terus kita masukkan nilai fungsi tujuannya, kemudian kita mengubah nilai baris kuncinya, yaitu 0 dibagi 3 ini 0, 3 dibagi 3 yaitu 1, 0 dibagi 3 yaitu 0, kemudian 1 dibagi 3 yaitu sepertiga, 0 dibagi 3 yaitu 0, dan 15 dibagi 3 5. Langkah yang keenam yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci, di mana rumusnya yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, kita kerjakan baris pertama dulu untuk yang bagian Z. Kita masukkan nilainya, di mana baris lama ditunjukkan yang ini, sedangkan untuk koefisiennya yaitu min 5, sedangkan untuk baris kuncinya yaitu yang ini. Nah, nilai baru ini didapatkan dari sesuai dengan rumus, yaitu baris lama dikurangi koefisien dikali nilai baru baris kunci, di mana dalam hal ini berarti min 5 dikali 0 yaitu 0, kemudian min 3 dikurangi 0, sehingga didapatkan hasil yaitu min 3. Kemudian begitulah cara untuk selanjutnya, sehingga didapatkan kolom kedua yaitu 0, kemudian kolom ketiga yaitu 0, hasil kolom keempat yaitu 5/3, dan hasil kolom yang kelima yaitu 0, dan selanjutnya yang terakhir yaitu hasilnya 25. Nah, selanjutnya untuk baris kedua pada batasan pertama. Dan juga kita menyelesaikan baris keempat batasan ketiga. Terlebih dahulu kita menyelesaikan baris kedua untuk batasan pertama. Nah, dengan cara yang sama juga
Kita masukkan nilainya dulu, baru kita menghitung hasilnya. Didapat untuk kolom pertama 2, kolom kedua 0, kolom ketiga 1, kolom keempat 0, kolom kelima 0, dan kolom keenam 8. Selanjutnya untuk baris keempat batasan ketiga dengan cara yang sama, sehingga kita peroleh untuk kolom pertama hasilnya 6, kolom kedua 0, kolom ketiga 0, kolom keempat min 5/3, kolom kelima 1, dan kolom keenam 5. Nah, ini merupakan untuk tabel yang pertama, itu merupakan tabel nilai lamanya. Sedangkan tabel yang kedua ini merupakan tabel untuk nilai baru. Nah, kemudian untuk langkah ketujuh yaitu melanjutkan perbaikan. Kita mengulangi langkah-langkah perbaikan mulai dari langkah ketiga sampai langkah keenam untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah, diperbaiki nilainya. Nah, perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Nah, ini merupakan tabel nilai baru di mana pada baris tujuan tersebut masih terlihat adanya angka yang bernilai negatif, yaitu tepatnya pada kolom X1 yaitu min 3. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kolom X1 ini menjadi kolom kuncinya. Selanjutnya, kita dapat menentukan baris kuncinya dengan cara yang sama, yaitu nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci, yaitu di mana 8 dibagi 2 sama dengan 4, 5 dibagi 0 sama dengan T hingga, dan 5 dibagi 6 sama dengan 5/6. Nah, dari hasil ini kita dapatkan bahwa indeks positif dengan angka terkecil yaitu terletak pada batasan ketiga, sehingga dapat dikatakan bahwa ini sebagai baris kuncinya. Nah, kemudian kita dapat menentukan angka kuncinya, yakni terletak pada angka 6. Selanjutnya kita masukkan variabel dasar pada tabel yang baru, yaitu Z X3, X2, dan di sini kita ganti yang X5 menjadi X1. Kita dapat mencari nilai baru baris kunci dengan cara yang sama, yaitu dengan membagi baris kunci dibagi dengan angka kunci, yaitu 6 dibagi 6 sama dengan 1, 0 dibagi 6 sama dengan 0, 0 dibagi 6 sama dengan 0, min 5/3 bagi 6 sama dengan min 5/18, 1 dibagi 6 sama dengan 1/6, 5 dibagi 6 sama dengan 5/6. Oke, selanjutnya nilai baru yaitu pada baris ke-1. Kita buat tabelnya dulu. Selanjutnya kita masukkan nilainya. Nah, dengan rumus yang sama, yaitu baris lama dikurangi koefisien kolom kunci dan dikali nilai baru baris kunci, di mana yaitu min 3 dikali 1 yaitu min 3, kemudian min 3 dikurangi min 3 sehingga didapatkan hasil yaitu 0. Begitulah untuk perhitungan selanjutnya, sehingga didapatkan hasil yaitu pada kolom kedua 0, selanjutnya 0, 5/6, 1/2, dan 27,5. Kemudian pada baris kedua batasan pertama dengan cara yang sama juga kita dapatkan hasil yaitu 0, 0, 1, 5/9, min 1/3, dan 6 1/3. Kemudian untuk baris yang ketiga dengan cara yang sama pula, sehingga kita diperoleh hasil yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Kemudian sehingga kita dapat membuat tabel simplex final hasil perubahannya. Nah, inilah tabel finalnya, di mana pada baris pertama atau Z tersebut tidak ada lagi yang bernilai negatif, sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi dan tabel tersebut merupakan hasil yang optimal. Nah, dari tabel final didapat bahwa jumlah X1 yaitu 5/6, jumlah X2 yaitu 5, dan jumlah Z maksimumnya yaitu 27,5. Nah, ini merupakan hasil apa adanya. Apabila ini merupakan kasus jumlah produksi, maka hasilnya tidak boleh pecahan, sehingga yang masih dalam bentuk pecahan tersebut harus dibulatkan, baik diberikan ke atas maupun ke bawah. Dan tentunya harus tetap memperhatikan syarat kendala atau batasan yang ada dari persoalan tersebut. Nah, itulah presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.